Oke, kita lanjut ya. Maaf tadi agak terputus. Nah, kita berbicara mengenai data ya, berdasarkan data bukti dan berdasarkan data yang inferensial atau berdasarkan kemungkinan yang terjadi. Tetapi kalau dalam statistik bisnis, kalau adanya korelasi data yang deskriptif dan inferensial itu menjadi bagus. Contohnya infrastruktur yang dibangun oleh presiden kita saat ini, Bapak Jokowi misalnya. Dia inferensialnya untuk statistik inferensialnya untuk mempermudah transaksi bisnis dari ujung Aceh sampai ujung Papua, semuanya bernyambung. Nah, itu kan inferensialnya itu probabilitas kemungkinannya itu mempermudah untuk transaksi bisnis, mempermudah semuanya gitu ya. Nah, tetapi kalau deskriptifnya kan bukti-bukti yang data akurat, mana yang tidak diuntungkan dalam proyek ini, mana yang diuntungkan, pasti ada feedbacknya itu pro dan kontra. Tapi secara garis besar untuk kemaslahatan masyarakat banyak pada umumnya kan gitu. Nah, kemudian kita balik ke riset operasional setelah kita singgungkan dengan statistik bisnis ya. Nah, di sini model proses manajemen proses bisnis itu kan kita ada dua nih yang kita pegang ya, bukti data dan bukti kemungkinan atau ramalan yang akan terjadi 5 atau 10 tahun kemudian gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ramalan, kita kalau stagnan seperti ini dengan keadaan seperti ini 10 tahun kemudian kita akan ketinggalan deh. Jadi kita harus siap-siap nih teknologi informasi, teknologi kenyamanan, teknologi yang merasa aman ya, dan juga misalnya tepat waktu ya, itu menjadi hal yang sangat baik untuk suatu model operasional ini, oke? Nah, model dan notasi proses bisnis ya, model dan notasi proses bisnis itu kan dari modelnya ini kan berarti ada dua ya. Nah, kemudian berdasarkan data, riset yang berdasarkan data, riset operasional, dan riset yang berdasarkan probabilitas atau kemungkinan atau inferensial. Nah, di sini kalau kita berdasarkan data berarti kan fakta ya. Misalnya gini, Bapak contohkan gambar-gambar yang gambar 1, gambar 2 lulusan STYJ ya, itu misalnya tahun ke-1 masuk masa baru misalnya 200 orang ya. Tahun kedua 150, dicatat aja. Jadi nanti ada flowchartnya. Itu kan data, pasti kan nyata gitu. Di pelajaran SMA juga ada. Jadi flowchartnya, gambarnya yang wanita berapa, kalau bundar ya, diagram chart, wanita misalnya 60% atau prianya 40%, jarum jurusan akuntansi atau enggak 50% pria, 40% pria dalam jurusan manajemen. Jadi itu diagram dari deskriptif riset operasional. Ini di IG 50-50 misalnya gitu. Jadi ada model dan notasi proses bisnisnya ya. Tapi kalau dalam riset operasional ini kita harus memenangkan, intinya kan kita harus memenangkan persaingan ya dalam riset ini, memenangkan suatu tujuan, memenangkan suatu keinginan kita menjadi suatu goal. Goal itu kalau di kotak penalti gol jadi seneng kan, bahagia, gol gitu kan, bahagialah. Tapi kalau gol meleset, ya gagal. Tapi dalam kegagalan itu kita harus mengevaluasi apa sih produk kita yang tidak diterima masyarakat, kita riset lagi apakah rasanya, apakah komposisinya, apakah kemasannya, apakah harganya yang terlalu mahal kan gitu ya, apakah orang tidak melihat kehigienisan kita. Jadi kita harus menyebarkan, kita mengeluarkan produk ini yang pertama nyaman dulu, kemudian aman, kemudian ya harga ya yang masuk ke segmen mana, segmen atas, menengah atau ke bawah. Kalau segmen atas biasa ya atas saja, seperti roti Holland Bakery, dia segmennya kan menengah ke atas, ya udah ke atas terus. Kalau misalnya roti global misalnya ya menengah ke bawah, ya dia terus segmennya. Tapi nyaman amannya itu harus kita lakukan hal itu, oke? Nah, metode ATAU atau sering dikaitkan dengan teknologi baru. Teknologi sekarang adalah teknologi Android atau teknologi digitalisasi. Kemungkinan besar nanti di 5-10 tahun kemudian Android akan hilang dan nanti akan Instagraminasi yang akan memunculkan view gambar. Ya kan, kalau WA kan hanya sebatas penerima pesan ya,
memberikan pesan berupa medianya apa, WA, kemudian penerima pesan feedbacknya apa kan gitu. Nah kemudian nanti eranya itu seperti BlackBerry, eranya diganti menjadi WA, kemudian eranya nanti diganti Instagram, era yang diganti Skype misalnya kan. Ada lagi nanti teknologi 5G yang akan mempermudah atau menelpon dengan video call ke seluruh dunia tanpa pulsa, hanya membeli internet data. Itu kan sangat mengguncang teknologi Telkom yang ada di Indonesia ya. Lambat laun dia penghasilan akan terus turun, tergerus ya dengan adanya teknologi ini. Nah antisipasinya apa ya, dia membuat satelit yang menerima 5G ya. Regulasi pemerintah ini harus mendukung semua. Misalnya PT Telekomunikasi ini mempunyai satelit yang di bawah kepemimpinan pemerintah Indonesia, otomatis kan seperti provider swasta menyewa kan gitu ya. Telekomunikasi Indonesia ini memberikan meluncurkan satelit 5G misalnya, kemudian disewa oleh provider lain. Kalau provider melempar satelit tidak bisa, karena suatu negara punya regulasi sendiri, bukannya monopoli, tidak. Tapi kalau swasta ikut meluncurkan satelit di Amerika aja tidak boleh, gimana di Indonesia ya. Sebentar ada telepon. Pak yo, assalamualaikum. Halo, aku masih di Samarinda. Mungkin nanti hari Senin ya, habis kok apanya ya. Ya. Di itu bisnis warungnya Bapak. Warung modern. Akuanya habis. Kebetulan lagi di posisi di Samarinda. Oke, kita lanjut lagi. Pengambilan keputusan multi kriteria. Multi kriteria ini kan pengambilan keputusan setelah kita mengetahui kalau produk kita ini gagal di suatu pasaran, kemudian antisipasinya bagaimana Pak? Pertama, kita tarik produksi tersebut, kalau sudah gagal jangan dicoba lagi, diversifikasi lagi dengan harga yang lebih murah dari itu, dengan kemasan yang berbeda gitu ya. Tapi terserah Anda strateginya seperti apa untuk menjual produk Anda setelah melempar pasaran ini gagal gitu. Banyak sih contoh dalam riset operasional ini, produk-produk itu gagal seperti Honda Legenda ya, kemudian Yamaha Nuvo ya. Banyak produk-produk karena riset operasionalnya itu tidak kena. Kenapa Yamaha NMAX misalnya kena dengan sudah hampir 10 tahun ini merajai kelas yang besar, PCI kurang gitu kan, karena dengan mungkin desainnya, kemudian harganya ya, kemudian teknologinya di situ disematkan ya, jadi dia penang di pasaran. Begitu juga Honda Vario, dia dengan macam-macam produk baru ya, Vario tetap eksis dengan mesin yang sama, hanya di model-model bentuk saja ya, jadi tetap dia menang dalam persaingan pasar itu karena riset operasional itu kena ya. Kenyamanannya dilihat, keamanannya dilihat, teknologi yang dipakai juga dilihat gitu ya, dipakai di situ ya udah dengan harga yang pas gitu loh ya. Jadi ya udah itu akan